Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Mahmuda Putriana. Kali ini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Pertama, kita akan mengetahui pengertiannya terlebih dahulu. Infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Secara khusus, infrastruktur ini mengacu pada organisasi dan berbagai bagian konfigurasi dari jaringan komputer individu sampai pada router, kabel, wireless access point, switch, backbone, network protokol, dan network access metodologi. Infrastruktur jaringan fisik. Suatu infrastruktur fisik, sesuai dengan namanya fisik, maka akan banyak berhubungan dengan komponen atau perangkat fisik pada suatu jaringan komputer. Contoh pada topologi jaringan yang kalian pakai memakai kabel backbone Gigabit Ethernet, maka kalian harus memakai kabel Cat5e agar bisa mendukung speed gigabit. Selain kabel, semua perangkat jaringan yang masuk ke dalam kategori infrastruktur fisik yaitu router digunakan untuk komunikasi jaringan lokal yang berbeda segmen IP, switch bridge yang memungkinkan klien terhubung ke jaringan melalui switch, server seperti melayani service seperti DNS server, DHCP server, web server, dan lain-lain. Infrastruktur jaringan logikal. Infrastruktur logikal dari suatu jaringan komputer bisa merupakan konfigurasi dari banyak software atau paket atau sistem yang menghubungkan, mengelola, dan mengamankan host atau klien pada jaringan. Infrastruktur ini memungkinkan terjadinya komunikasi antar komputer melewati jaringan fisik yang sesuai dengan topologi jaringan. Sebagai contoh dari infrastruktur logikal ini adalah seperti DNS server config, database config, web server config, DHCP server config, dan lain-lain. Jaringan komputer terbagi menjadi terpusat dan terdistribusi. Jaringan terpusat atau centralized network, yaitu jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Dalam jaringan ini terdapat istilah DAM terminal atau istilahnya yaitu terminal bisu, di mana terminal ini tidak memiliki alat pemrosesan data. Kelebihannya, standarisasi mudah diterapkan, pemakaian CPU menjadi sangat efisien, sistem keamanan lebih terjamin sebagai sarana aplikasi multi-user. Kekurangannya, bila komputer pusat mengalami kerusakan atau gangguan, maka seluruh sistem tidak dapat berfungsi. Pelayanan yang kurang fleksibel, dan bila kinerja CPU sangat besar, maka kerja sistem akan turun dan melemah. Jaringan terdistribusi atau distributed network merupakan hasil gabungan dari beberapa jaringan terpusat sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien dapat saling terhubung dan membentuk suatu sistem jaringan. Kelebihannya, mengatasi masalah beban kerja komputer pusat, biaya komunikasi berkurang, kerusakan pada salah satu komputer lokal berakibat kecil terhadap keseluruhan sistem. Pemeliharaan data lebih mudah. Kekurangannya, boros dalam sistem peralatan, biaya yang cukup mahal, proses data agak lambat dibandingkan dengan sistem terpusat, dan membahayakan dari segi keamanan data karena pemakai diberi keleluasaan kerja pada komputer lokal. Pembagian jaringan berdasarkan cakupan. Yang pertama ada PAN, yaitu Personal Area Network. Adalah jaringan komputer untuk menghubungkan perangkat elektronik dalam ruang kerja seseorang. Yang kedua ada LAN, yaitu Local Area Network, merupakan jaringan komputer yang hanya mencakup area atau wilayah yang kecil saja. Biasanya digunakan pada jaringan di warnet, kantor, atau sekolah.
Yang ketiga ada MAN, Metropolitan Area Network, adalah jaringan komputer dalam satu kota atau antar kota tertentu dengan kecepatan transfer data yang tinggi, seperti perkantoran, kampus, pemerintahan, dan lain-lain. Yang keempat ada WAN, atau Wide Area Network, adalah suatu jenis jaringan komputer yang sangat luas, mencakup negara dan benua. Media transmisi yang biasa digunakan dalam jaringan WAN adalah kabel bawah laut dan satelit. Berikutnya topologi jaringan. Yang pertama ada topologi bus. Adalah sebuah topologi yang merupakan cara dalam jaringan komputer dalam menghubungkan suatu jaringan satu dengan jaringan yang lainnya menggunakan kabel tunggal yang menghubungkan ke klien dan server. Yang kedua ada topologi ring. Merupakan topologi jaringan yang rangkaiannya merupakan titik yang mana masing-masing titik bagian kanan dan kirinya terhubung ke dua titik lainnya sampai ke komputer yang pertama dan akhirnya membentuk cincin atau lingkaran. Kemudian ada topologi star. Merupakan bentuk jaringan yang mana terdapat satu penghubung yaitu hub atau switch sebagai pusat dan setiap komputer terhubung ke penghubung tersebut. Hub atau switch ini posisinya ada di sentral dan berfungsi untuk menghubungkan satu komputer ke setiap komputer yang terhubung dan juga menghubungkan komputer ke file server. Kemudian ada topologi mesh. Adalah bentuk topologi jaringan yang mana semua workstation bisa terhubung satu sama lain secara acak atau tidak teratur. Karena workstation langsung terhubung dengan workstation yang dituju, maka arus data bisa dilakukan dengan cepat tanpa harus melalui workstation lain. Berikutnya topologi tree. Merupakan topologi jaringan yang bertingkat dan hierarki yang mana antara koneksi menggunakan hub atau switch dan masing-masing hub terhubung dengan file server. Kombinasi dari topologi star dan topologi bus. Terdapat banyak hub di dalam jaringannya dan sistemnya yang hierarki. Terakhir ada topologi hybrid. Adalah topologi yang luas yang mana topologi tersebut adalah gabungan dari dua atau lebih jenis topologi yang lainnya. Topologi hybrid tersebut memiliki semua ciri-ciri dan sifat dari jenis topologi yang ada di dalamnya. Sekian penjelasan dari saya tentang model infrastruktur jaringan.